Silakan bisa dimulai Pak. Pak Andre, halo. Halo Pak Andre. Belum ada suaranya Pak Andre. Oke. Gimana Pak Holis? Gimana Pak Holis? Ya. Ya. Apanya? Jelas Pak Andre. Pian dulu. Oke. Berarti Pian yang mulai coachnya Pak. Oke. Ya. Silakan saya mute dulu. Oke, lanjut. Silakan bisa dimulai Bu. Ya, halo. Halo. Ya. Ya, halo. Ya, halo. Kita mulai. Halo. Bisa kita mulai Pak Andre? Jelas Pak Andre. Halo. Ya, halo. Jelas Pak Andre? Halo. Suaranya terdengar jelas Pak Andre? Bentar, Om ganti jaringan dulu. Halo Pak Andre. Ganti jaringan. Kedengaran lah suaranya. Om ganti jaringan dulu. Kedengaran Pak? Sebentar. Ganti jaringan dulu. Jaringan kurang bersahabat deh. Oke, siap Pak Andre. Jelas. Bentar. Jaringan. Jelas. Kedengaran Pak? Belum Pak. Coba diulang lagi Pak. Ya, silakan. Oh ya. Oke. Pak. Ulun yang di coach biar jadi coach. Pian tanya lo misalnya. Jelas lah suaranya. Eta. Jelas. Pak Ben untuk memulai kegiatan kita hari ini. Belum nggak dulu yang mulai? Ya, Pian dulu. Pian dulu yang mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andre, bagaimana kabar pada hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Tumben nih menghubungi saya nih sore-sore begini. Ada apa nih Pak yang ingin disampaikan nih? Oke Pak, saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan terkait pembelajaran di kelas saya Pak. Bapak punya waktu untuk kita bisa ngobrol bersama? Alhamdulillah saya lagi free ini Pak, lagi ada di rumah juga, nggak ada kegiatan. Silakan Pak, kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke. Jadi begini Pak, saya kan mengajar nih di kelas 3. Nah, pada waktu melakukan asesmen diagnostik pada murid saya, ternyata saya menemukan ada beberapa murid saya yang masih belum lancar dalam membaca Pak. Dia itu membacanya benar-benar yang kayak masih mengeja huruf itu Pak Andre. Jadi pada proses pembelajaran, murid yang belum lancar membaca ini sering tertinggal dibanding teman-temannya Pak. Sehingga saya merasa pembelajaran saya ini jadi kayak kurang optimal gitu Pak Andre. Oh begitu ya. Oke. Jadi begini Pak, sebelum Bapak menyampaikan itu Bapak sebenarnya ingin meraih tujuan apa sebenarnya nih dari yang ingin Bapak sampaikan sebelumnya? Bapak maunya apa nih dulu nih? Tujuan Bapak nih sebelum menceritakan kepada saya ini mau apa, tujuannya untuk apa gitu, supaya apa misalkan. Jadi gini Pak Andre, saya menyampaikan sama Pak Andre ini karena saya ingin di kelas saya itu ada perubahan. Bagaimana caranya nanti supaya murid-murid yang belum lancar membaca ini bisa seperti teman-temannya. Nah, jadi kan supaya pembelajaran saya itu bisa berjalan dengan optimal, dengan efisien, sehingga saya bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya Pak Andre. Jadi gitu. Oh begitu, iya. Nah berarti saya garis bawahi ya,
permasalahan Bapak ini adalah belum lancar dalam membaca begitu ya Pak, dan tujuan Bapak ingin supaya murid-murid Bapak itu lancar semuanya ya gitu ya Pak ya? Ya. Nah sekarang kira-kira dari yang kita bahas hari ini apa nih perubahan atau cara yang Bapak lakukan agar anak-anak Bapak supaya bisa membaca dengan lancar? Menurut Bapak nih, apa nih rencananya? Kalau gini Pak ya, kalau menurut saya ini untuk saat ini kayaknya masih, kalau kita bicara level atau skala ya mungkin masih di level 5 mungkin ya. Nah, saya inginnya itu ya ada perubahan lah, jadi ada peningkatan dari murid-murid saya sehingga pembelajaran ini bisa berjalan dengan optimal. Ya mungkin ada di angka 7 kali ya untuk yang pertama. Kan mungkin nggak bisa berubah secara drastis gitu. Jadi mungkin dari 5 saya ingin tingkatkan menjadi ke angka level 7 kali ya Pak Andre. Oke. Sebelumnya ini Bapak sudah mencari tahu nggak kenapa anak-anak itu jadi sampai kurang lancar dalam membaca? Ada nggak di Bapak mau searching atau mencari tahu sebelumnya? Terus mungkin kayak karena mereka mungkin kayak kurang minat kali Pak ya, mungkin untuk pembelajaran. Kan kita di rumah juga nggak tahu mereka itu belajarnya seperti apa. Cuma menurut saya mungkin mereka kurang minat ya untuk segera lancar membaca gitu Pak. Nah, mungkin itu salah satunya Pak, minat itu. Bagus Pak, Bapak sudah tahu permasalahannya, kemudian juga rencananya juga udah mulai direncanakan. Cuman kapan nih rencananya mau dilaksanakan nih rencana Bapak ini? Kalau rencana gini Pak, saya masih mikir ya. Cuma rencananya yang mungkin akan saya lakukan ini kayak mungkin supaya menarik minat mereka untuk lancar membaca, saya akan mencoba untuk menghafalkan abjad-abjad itu dengan menggunakan nyanyian Pak. Mungkin seperti itu. Atau mungkin juga nanti saya akan meminjamkan jenis-jenis buku bacaan yang berbuah buku bacaan bergambar mungkin untuk menarik minat baca mereka mungkin seperti itu Pak Andre. Bagus tuh Pak. Bagus tuh Pak, saya sangat setuju. Terus selain itu apakah ada rencana lain misalkan berkolaborasi dengan teman-teman guru lain misalkan? Untuk rencana untuk menghafalkan huruf abjad dengan nyanyian itu mungkin secepatnya kali ya Pak. Mungkin saya berusaha untuk besok atau lusa mungkin saya akan berusaha untuk mencoba. Nah, untuk membantu saya untuk berkolaborasi mungkin saya akan mengajak Ibu Ervina kali ya. Karena beliau kan guru seni budaya dan beliau pasti pintar menyanyi juga, punya pengalaman di bidang lagu-lagu anak. Jadi mungkin saya akan minta bantuan beliau untuk bisa membantu di kelas saya mungkin Pak Andre. Oke. Jadi alhamdulillah udah ada gambaran lah ya kan paling tidak dari permasalahannya apa, kemudian cara Bapak seperti apa, kemudian melakukannya juga seperti apa, tinggal tindakannya aja lagi ya. Bagus Pak, saya sangat setuju dengan ide-ide Bapak, saya sangat support terhadap Bapak. Kemudian dilaksanakan ini kalau bisa secepatnya ya Pak ya, menurut Bapak bisa dilaksanakan secepatnya atau gimana? Rencana gini Pak, mungkin nanti kan saya koordinasi dulu sama Ibu Ervina, mungkin nanti kalau kapan beliau bisa, jadi mungkin sudah secepatnya Pak. Mungkin nanti besok saya langsung koordinasi dulu dengan Ibu Ervina, jadi kalau kapan beliau bisa, segera saya terapkan di kelas saya Pak. Ya, alhamdulillah sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih optimal. Ya akhirnya saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Pak Rifani setelah melakukan kegiatan menghafalkan huruf-huruf abjad sambil menyanyi tadi.
mendengar cerita-cerita dari Pak Ripani, mungkin percakapan kita hari ini bisa cukup sampai di sini ya Pak ya. Semoga rencana Pak Ripani dan berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya bisa berjalan dengan baik. Oke, ya siap. Terima kasih Pak. Mungkin nanti kalau ada perubahan atau perkembangan nanti akan segera saya kabari Bapak untuk menceritakan kembali bagaimana setelah saya menerapkan perkembangan yang akan saya laksanakan di sekolah. Hari ini saya merasa lega Pak, sudah bisa berbicara dengan Bapak, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Bapak sediakan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi Pak untuk bisa menceritakan pengalaman saya ke depan. Terima kasih Pak. Ya, jangan malu loh Pak ya, nanti sering-sering aja hubungi saya kalau ada apa-apa. Saya enak kok, bisa dihubungi kapan aja. Chat dulu ya, nanti jadi biar saya ada lihat jadwal. Terima kasih ya Pak ya telah menghubungi saya. Nanti kalau ada perkembangan lebih lanjut bisa menghubungi saya kembali. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya saya yang akan bertanya kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Pak, sore-sore menghubungi Bapak. Karena di sekolah tadi saya ini Pak masih nggak sempat mau nyari waktu yang pas untuk ketemu Bapak. Jadi mohon maaf nih Pak ya, pakai ini aja, kita pakai Zoom aja. Nah, karena apa kita ini apa supaya lebih enak ngobrolnya gitu. Saya mau cerita nih Pak. Bapak kebetulan. Ya, kebetulan sore ini saya juga lagi. Masalah saya di kelas. Jadi kan gini Pak, di kelas saya itu kan ada si Habibi Pak. Habibi itu kan Bapak tahu ya kan, orangnya ya bisa dibilang orang ya, anak yang cerdas dan penurut ya Pak ya. Cuman beberapa hari ini Pak, dia udah nggak masuk sekolah Pak, udah 3 harian. Kata teman-temannya sih ada masalah, tapi saya belum tahu lagi masalahnya. Jadi menurut Bapak nih, saya harus bagaimana nih Pak? Saya jadi bingung juga nih sebagai wali kelas nih. Oke, saya klarifikasi dulu Pak Andre. Jadi gini ya, kayaknya tadi murid Bapak yang bernama Habibi ini mungkin belum masuk, ada masalah gitu ya Pak ya. Iya Pak. Jadi kalau tujuan saya sih inginnya dia kembali seperti biasa, karena dia kan termasuk anak yang pintar gitu loh. Jadi saya sangat sayang gitu loh kalau dia harus ketinggalan pelajarannya. Itu sih tujuan saya. Jadi tujuan Bapak hari ini untuk bisa mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi Habibi saat ini. Bapak ada sebelumnya sudah mencari tahu tentang permasalahan Habibi atau bagaimana Pak? Sampai saat ini sebelumnya saya cuma menanyakan kepada teman-temannya Pak, kenapa Habibi belum masuk sekolah? Kata teman-temannya sih ada masalah dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Namun saya sehari 2 hari saya biarkan aja dulu, siapa tahu kan ada masalah juga memang. Kemudian ya sampai ke 3 hari ini belum masuk, jadi saya juga bingung nih, saya mau ngapain gitu loh. Ternyata saya tanya teman-temannya, ternyata memang itu ada masalah dengan keluarganya katanya. Jadi saya bingung nih Pak sebagai wali kelas mau gimana gitu loh. Jadi Bapak ini maunya seperti apa untuk menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Habibi ini Pak? Kalau saya sih inginnya dia datang ke sekolah kembali seperti biasa, tapi untuk mencari sesuatu seperti itu saya sepertinya ingin ke rumahnya dulu deh, memastikan apapun masalahannya. Jadi kira-kira apa rencana Bapak untuk memastikan bagaimana permasalahan Habibi ini Pak? Nah, jadi rencana saya itu Pak,
saya ke rumahnya dulu ya kan, misalkan besok nih, saya mau ke rumahnya dulu, ketemu dengan orang tuanya, ketemu dengan Habibinya langsung, saya mau ini nih, cerita dulu nih, apa permasalahannya, menggunakan Habibie dari restitusi mungkin, ya kan, apa masalahnya, kemudian penyebabnya apa, jadi ya ngobrol sama orang tuanya lah ya kan, siapa tahu bisa mendapatkan solusi terbaik dari kedua belah pihak, mungkin seperti itu Pak rencana saya Pak. Kira-kira ada rencana lain Pak selain Bapak menghubungi atau mendatangi ke rumahnya si Habibie ini? Untuk sementara Bapak sih ada itu aja Pak, bersama dengan rekan guru yang lain nanti mungkin. Karena tidak bisa dihubungi Pak nomor handphonenya. Biasanya kan ada grup WhatsApp di kelas, tapi nggak bisa dihubungi, jadi saya harus ke sana. Jadi rencana Bapak ini berkolaborasi mengajak guru lain untuk ke rumahnya Pak Habibie gitu Pak. Kira-kira Iya, siapa yang Bapak ajak? rencana mau ngajak Ibu Agama Pak, Ibu Ropidah. Jadi Ibu Ropidah itu kan beliau guru agama di sekolah kita. Jadi siapa tahu beliau bisa memberikan nasihat-nasihat tentang keagamaan. Kita kan tahu kan, nggak tahu bahwa permasalahannya apa. Jadi saya rencana mau bawa beliau ke rumah Habibie untuk bertemu dengan Habibinya, mengetahui permasalahannya apa, kemudian menanyakan bagaimana kelanjutannya dan juga ingin mencari solusi terbaik supaya dia bisa turun kembali seperti biasa. Rencana Bagus. yang akan saya lakukan besok sih Pak, secepatnya akan saya lakukan. Jadi secepatnya rencananya kan Bapak secepatnya untuk bersama-sama guru agama untuk menghubungi atau mendatangi rumah si Habibie ini Pak. Iya Bagus Pak rencana. Jadi dari karena ini Pak, kan saya malu Pak sebagai wali kelas, kan tanggung jawab saya itu Pak. Jadi murid saya kalau nggak masuk udah lama 3 harian nggak masuk, saya juga malu karena kan tanggung jawab saya gitu loh sebagai wali kelas. Jadi saya harus bertanggung jawab terhadap murid saya sendiri. Makanya saya harus mencari tahu, menyelesaikan masalah ini secepatnya gitu. Jadi sikap Bapak ketika ingin mencari tahu ini sangat bagus Bang. Ini menunjukkan tanggung jawab Bapak sebagai seorang pendidik ketika menghadapi permasalahan murid-muridnya. Jadi dari percakapan hari ini, apa yang kira-kira yang sudah Bapak dapatkan ya, Pak Andre? Saya senang sih Pak hari ini, karena saya sudah ngomong sama Bapak, berarti kan saya sudah dapat izin, kemudian perasaan saya juga sekarang lebih senang. Sebelumnya kan saya bingung nih Pak, harus bersikap seperti apa nih, apa yang saya harus lakukan. Tapi setelah bicara dengan Bapak, alhamdulillah saya menjadi bersemangat kembali dan ada kejelasan apa sih yang harus saya lakukan gitu loh Pak. Ya, dengan adanya ngobrol sama Bapak, daripada saya mendem sendiri di dalam hati kan bingung harus bersikap seperti apa. Nah, karena dengan ngobrol seperti dengan Bapak, saya menjadi semangat lagi dan saya menemukan arahan untuk apa yang akan saya lakukan. Jadi kedepannya mungkin Bapak sudah punya gambaran untuk rencana ke depan ketika menghadapi permasalahan murid Bapak ini. Bagus Pak, jadi saya nanti akan menunggu perkembangan dari permasalahan Pak Habibie. Secepatnya Pak ya, nanti kalau sudah selesai ketika menghadapi situasi ini, Bapak bisa cerita aja nanti ke saya. Iya Pak, nanti saya akan laporkan kepada Bapak perkembangannya. Sebelumnya saya ucapkan berikan izin juga untuk besok ke rumah si Habibie agar bisa bertemu dengan beliau, ya kan? Makasih banyak nih Pak, saya jadi enak sama Bapak nih karena kebetulan hari ini kan juga masih ada waktu kosong. Oke, nanti Pak Andre kita bisa sambung lagi di lain kesempatan. Itu cerita-cerita aja ya, Pak Andre. Makasih dulu Pak ya informasinya Pak ya, telah memberikan masukan kepada saya. Saya mohon maaf nih, saya mau lanjut lagi nih mengerjakan tugas-tugas sekolah saya. Oke Pak, silakan. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama, saya Pak. akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pas 11 menit dan 13 menit. Ngisi apa lagi kita, Pak? Ada refleksi kan tadi ya? Refleksi ada. Isi refleksi itu kah? Refleksinya kayaknya yang kemarin juga pertanyaannya lah, yang ada 4 refleksi diri, terus hasil refleksi sama umpan balik dari coach. Sama jelas, refleksi malam jelas, pakai itu aja kan malam. Oke lah, kita sambil nih refleksi. Nah, semuanya ini tercover. Tujuan ada, identifikasi ada, ya kan? Ada. Rencana ada, kemudian tanggung jawab ada. Tanggung jawab ada. Kalau ulun tadi ya Pak, ada. Kemarin kita lupa. Yang sama, udah lengkap semua. Tujuannya ada di awal, kemudian identifikasi masalahnya kenapa, kemudian rencananya, dan tanggung jawab. Tanggung jawab. Lengkap kita. Atau diisi dulu kah yang refleksi? Diisi dulu. Refleksi. Ya, kalau masih refleksi juga. Refleksi coaching. Okay. Yang sudah berjalan baik selama proses.
Pak Hairudin, Pak Adriansah, kalau sudah bisa balik ke main room ya. Oke, siap Pak. Oke, siap Pak.